Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Ibu Anissa dari kami kelompok 10. Perkenalkan saya dengan Dwi Hartanti Enda Lestari, kemudian dengan rekan saya Rina Mayanti, dan kemudian dengan rekan saya Melisa Putri Ismania. Kami kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah dengan tema kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan untuk tahap selanjutnya adalah latar belakang. Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur itu dapat meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan di pembangunan nasional. Jadi wilayah Indonesia yang wilayah luas, berpulau-pulau, sehingga membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk menunjang mobilitas barang, jasa, dan manusia. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menetapkan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas nasional. Dan untuk adalah perumusan masalah. Yang pertama adalah apa alasan pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, lalu yang kedua apa saja bentuk kebijakan percepatan infrastruktur di Indonesia, lalu yang ketiga apa tantangan dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi. Dan yang kemudian adalah tujuan penulisan. Tujuan pertama adalah ingin menjelaskan latar belakang kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur, namun yang kedua adalah menguraikan kebijakan yang telah diterapkan, dan yang ketiga menganalisis manfaat dan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan arti penting infrastruktur dalam pembangunan. Infrastruktur fisik itu meliputi pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara, listrik, dan air bersih, hingga teknologi komunikasi. Nah, keberadaan infrastruktur yang baik itu dapat mendukung produktivitas, mendukung investasi, dan dapat mengefisiensi logistik, serta pemerataan pembangunan, sehingga infrastruktur yang memadai itu menjadi konektivitas antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi itu meningkat antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Namun, ada infrastruktur yang tidak terlihat, bergerak dalam mode sunyi, dan tidak gegap gempita, itu adalah infrastruktur data. Data merupakan infrastruktur yang strategis di dalam pembuatan kebijakan. Dan dengan adanya data dapat menyamakan informasi-informasi dari departemen-departemen terkait menjadi informasi yang akurat. Sehingga misi satu data itu dapat terrealisasi. Dan syarat untuk misi satu data yaitu adalah data harus terbuka, dan yang kemudian yang kedua data akurat, dan yang ketiga data interoperable. Dan strategi-strategi dalam menyampaikan misi satu data itu ada dua. Yang pertama adalah publikasi dalam format data terbuka, dan kedua pengembangan portal satu data Indonesia. Ekosistem satu data di Indonesia adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Dan ekosistem SPBE ini sudah dilegalkan dalam kerangka hukum dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Sehingga satu data itu bisa dapat realisasikan. Kemudian adalah untuk alasan percepatan pembangunan infrastruktur. Alasan yang pertama, kesenjangan antar wilayah, terutama antara kawasan barat dan timur di Indonesia itu ada kesenjangan, supaya tidak ada kesenjangan. Yang kedua, daya saing rendah. Biaya logistik di Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga, sehingga menjadi daya saing kita menjadi rendah. Lalu alasan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur dibutuhkan untuk mendukung industri dan pariwisata. Lalu alasan yang keempat, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses jalan-jalan raya, air, dan listrik itu dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Dan untuk selanjutnya adalah kebijakan percepatan infrastruktur akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih Bu Anissa, silahkan teman. Persentase berikutnya itu terkait dengan kebijakan percepatan infrastruktur. Yang pertama ada proyek strategis nasional PSN.
Pemerintah Indonesia menetapkan proyek strategis nasional atau PSN sebagai instrumen utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. PSN mencakup proyek-proyek vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan konektivitas nasional, termasuk pembangunan jalan tol untuk memperlancar arus logistik dan mobilitas penduduk, pembangunan bendungan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan air, pembangunan pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan konektivitas maritim dan udara, serta pengembangan kawasan industri untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur berbasis wilayah. Pemerintah juga mengimplementasikan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah untuk memastikan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar pulau. Inisiatif seperti pembangunan tol Trans Jawa yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi di Pulau Jawa, tol Trans Sumatera yang membuka akses ke potensi ekonomi di Sumatera, dan pembangunan infrastruktur Trans Papua yang bertujuan untuk menghubungkan wilayah terpencil di Papua merupakan contoh konkret dari kebijakan ini. Kemudian, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam mengatasi keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pemerintah mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Melalui KPBU, pemerintah menggandeng sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur dengan pembagian risiko dan tanggung jawab yang jelas. Kebijakan berikutnya, pembentukan lembaga pendukung. Pemerintah menyadari pentingnya dukungan kelembagaan yang kuat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN merupakan salah satu langkah strategis dalam mengatasi kendala pembebasan lahan yang seringkali menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur. Kebijakan terakhir, digitalisasi infrastruktur. Pemerintah juga mengadopsi digitalisasi sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan infrastruktur, terutama dalam meningkatkan konektivitas di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Proyek Palaparing merupakan inisiatif utama dalam membangun infrastruktur tulang punggung telekomunikasi berupa jaringan serat optik yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Terkait dampak positif. Dampak yang pertama, meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik. Pembangunan infrastruktur secara signifikan meningkatkan konektivitas antar wilayah, baik darat, laut, maupun udara. Jaringan jalan dan jembatan yang lebih baik memperlancar mobilitas barang dan manusia, mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi. Dengan konektivitas yang lebih baik, rantai pasok menjadi lebih efisien, mengurangi biaya logistik secara keseluruhan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dampak positif yang kedua yaitu mendorong investasi dan pariwisata. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Investor cenderung memilih lokasi dengan infrastruktur yang handal untuk mendukung operasional bisnis mereka. Di sektor pariwisata, infrastruktur transportasi yang baik, akomodasi yang memadai, dan fasilitas pendukung lainnya meningkatkan daya tarik destinasi wisata, menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan nasional. Dampak positif yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja baru. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur menciptakan peluang kerja yang signifikan selama masa konstruksi, mulai dari pekerja kasar hingga tenaga ahli. Peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah yang didukung oleh infrastruktur yang memadai secara keseluruhan berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan dampak positif yang terakhir itu mengurangi kesenjangan wilayah. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia memiliki peran krusial dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia misalnya bertujuan untuk membuka isolasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga secara bertahap mengurangi disparitas pembangunan dengan wilayah barat. Sekian, silakan dilanjut dengan Mbak Melisa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tantangan yang dihadapi. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu pendanaan. Salah satu tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur yaitu keterbatasan sumber pendanaan. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai macam
pembiayaan, termasuk KPBU, kenyataannya masih banyak proyek yang sangat bergantung pada pembiayaan, baik pembiayaan utang baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Yang selanjutnya yaitu masalah pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan ini seringkali menjadi kendala signifikan yang menyebabkan keterlambatan bahkan pembatalan proyek infrastruktur. Yang selanjutnya yaitu tata kelola. Tata kelola proyek infrastruktur yang kurang baik termasuk resiko korupsi dan rendahnya pengawasan merupakan tantangan serius yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pembangunan. Praktik korupsi dapat menyebabkan kebocoran anggaran, penurunan kualitas pekerjaan, dan penundaan proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemanfaatan belum optimal. Infrastruktur yang telah dibangun dengan biaya besar terkadang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, tarif yang kurang terjangkau oleh masyarakat, atau infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun yang selanjutnya yaitu kesimpulan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang diimplementasikan pemerintah Indonesia merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara. Inisiatif strategis melalui Proyek Strategis Nasional atau PSN telah berhasil mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor vital, termasuk transportasi yang memangkas biaya logistik dan meningkatkan mobilitas energi yang memperkuat ketahanan dan ketersediaan pasokan, air bersih yang meningkatkan kualitas hidup dan mendukung sektor pertanian, serta komunikasi yang menjembatani kesenjangan digital dan membuka peluang ekonomi baru. Dampak positif dari pembangunan infrastruktur ini telah mulai dirasakan dalam peningkatan konektivitas antar wilayah, menarik investasi baik domestik maupun asing, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Adapun saran dari kelompok kami untuk pemerintah, yaitu pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan swasta dan meningkatkan transparansi proyek. Yang kedua yaitu evaluasi pemanfaatan infrastruktur harus menjadi fokus agar pembangunan berdampak langsung ke masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi juga penting agar infrastruktur yang dibangun bisa dikelola secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tantangan yang dihadapi. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu pendanaan. Salah satu tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur yaitu keterbatasan sumber pendanaan. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai macam pembiayaan, termasuk KPBU, kenyataannya masih banyak proyek yang sangat bergantung pada pembiayaan, baik pembiayaan utang baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Yang selanjutnya yaitu masalah pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan ini seringkali menjadi kendala signifikan yang menyebabkan keterlambatan bahkan pembatalan proyek infrastruktur. Yang selanjutnya yaitu tata kelola. Tata kelola proyek infrastruktur yang kurang baik termasuk resiko korupsi dan rendahnya pengawasan merupakan tantangan serius yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pembangunan. Praktik korupsi dapat menyebabkan kebocoran anggaran, penurunan kualitas pekerjaan, dan penundaan proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemanfaatan belum optimal. Infrastruktur yang telah dibangun dengan biaya besar terkadang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, tarif yang kurang terjangkau oleh masyarakat, atau infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun yang selanjutnya yaitu kesimpulan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang diimplementasikan pemerintah Indonesia merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara. Inisiatif strategis
Melalui proyek strategis nasional atau PSN telah berhasil mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor vital, termasuk transportasi yang memangkas biaya logistik dan meningkatkan mobilitas energi yang memperkuat ketahanan dan ketersediaan pasokan, air bersih yang meningkatkan kualitas hidup dan mendukung sektor pertanian, serta komunikasi yang menjembatani kesenjangan digital dan membuka peluang ekonomi baru. Dampak positif dari pembangunan infrastruktur ini telah mulai dirasakan dalam peningkatan konektivitas antar wilayah, menarik investasi baik domestik maupun asing, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Adapun saran dari kelompok kami untuk pemerintah, yaitu pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan swasta dan meningkatkan transparansi proyek. Yang kedua yaitu evaluasi pemanfaatan infrastruktur harus menjadi fokus agar pembangunan berdampak langsung ke masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi juga penting agar infrastruktur yang dibangun bisa dikelola secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.